dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu lalu kami teringat bahwasanya Abah ada acara manaqib di daerah Parung Bogor, di daerah Parung Bogor. Setelah acara di Jagatarsh. Nah, di situ saya ikut dalam streaming dan nonton YouTube ulang tentang beberapa kalam suci, kalam mulia pangresa Abah. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, ketika di Parung Bogor itu Guru Agung menyampaikan di antaranya tentang manqobah, penjelasan manqobah di bulan Rajab ini yang berkaitan dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau di antara hikmahnya belum memberikan hikmah bahwasanya apa maksud dari Tuan Syekh Abdul Qadir ketika pundaknya tersebut dijadikan tangga oleh Rasulullah SAW untuk menaiki burung. Maka gak kata Guru Agung Pangresa Abah diantaranya belum mengatakan seperti ini. Maksud hal tersebut dari manqobah tersebut adalah pundak Syekh Abdul Qadir itu dijadikan alat untuk memikul, mempertanggungjawabkan jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Guru Agung menunjuk ke arah ikhwan yang hadir saat itu. Ya, kepada kita semua hakikatnya sudah ditalkin. Beliau pun mengatakan, seperti tidak ada apa-apa di atas pundak saudara-saudara, kata beliau gitu. Padahal kata Abah, ada jejak langkah kaki Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ibu bapak, ikhwan akhwat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika mendengar itu, ibu bapak, ini untuk saya, mungkin ya, mudah-mudahan kita semua diberikan karomah barokah dan pemahaman dalam karomah. Itu apa bahasa itu, redek apa ya? Agak kaget, agak dredeg dengan penjelasan Guru Agung tersebut. Karena ya itulah, Masya Allah, Guru Agung. Jangkauannya luar biasa. Kadang luar biasa beliau dalam menyampaikan sesuatu, dalam menyampaikan apa ya, pembicaraan beliau itu benar-benar di atas rata-rata. Dan tidak semua kita bisa memaknai kalam Abah yang mulia itu dengan langsung. Biasanya rata-rata beberapa hari, beberapa minggu, bulan, atau beberapa waktu. Kalam-kalam mulia itu bisa kita pahami dengan diri kita, dengan kadar kemampuan otak kita, maksudnya seperti itu. Nah, di antaranya Nyun Sewu, ibu bapak yang dirahmati Allah, yang dapat kami pahami dari perkataan Abah tersebut itu sudah sangat luar biasa maksudnya. Ketika saya mendengar kalam itu. Jadi Tuan Syekh itu bukan hanya Tuan Syekh Abdul Qadir, berarti seolah-olah Abah sudah memberikan isyarat untuk saya dan kita semua yang mendengar kalam mulia beliau. Di atas pundak kita ini nih, katakan, itu ada jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus menghidupkan diantaranya pasti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah riwayat, itu ada sebuah riwayat, Nabi kan mengatakan, Kullu umat yadkhulun al-jannah ila man aba, kata Nabi SAW. Semua, kata Nabi, semua umatku akan masuk ke dalam surga, kata Nabi itu. Ila man aba, kecuali yang tidak mau. Gitu. Karena ada sahabat bertanya, Rasulullah SAW memberikan penjelasan, sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Katakanlah seperti itu. Maka Rasul mengatakan, Man ato'ani dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang taat kepada aku, maka akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Tapi yang tidak mau ikut, tidak mau taat kepada aku, berarti dia tidak mau masuk surganya Allah. Dia tidak mau masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tuhan Syekh Abdul Qadir tadi menjadi perumpamaan ketika beliau Nabi SAW ingin naik buruk, ruh beliau yang katakanlah jaraknya sekian ratus tahun secara dohiriyah belum dihadirkan jasadnya, tapi ruhnya sudah diciptakan oleh Allah. Maka ketika kanjeng Nabi SAW ingin ingin dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, ketika beliau dikatakanlah saat itu menaiki, menunggangi buruk, maka datanglah itu kan ruh Nabi SAW, ruhnya Syekh Abdul Qadir dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Nah tadi ketika menginjak Nabi menaiki buruk tersebut, kanjeng Nabi kan begitu bersabda. Bersabda seolah-olah seperti itu memberikan isyarat, sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu yang akan menginjak seluruh pundak para wali Allah. Masya Allah. Dan Abah tadi memberikan penjelasan. Maksudnya itu beliau itu
memikul, harus mempertanggungjawabkan jejak langkah Nabi SAW. Di antaranya apa? Ini yang kita laksanakan, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ini adalah jejak langkah perjuangan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan talqin dikir maksudnya. Aliyah pecinta kesucian jiwa ini. Kita semua sedang mengemban amanah yang luar biasa dari guru agung sebagai guru syekh mursyid kita. Untuk apa? Mensyiarkan, iya teh bahasanya. Mensyiarkan ini amalan pecinta kesucian jiwa. Masya Allah. Kalau amalan-amalan yang lain katakanlah, amalan apapun. Ya kalau kita berguru kan dengan seseorang itu, dengan guru katakanlah tergantung makom keilmuannya. Kalau ilmunya tentang duniawi, kita dapat ilmu dunia. Ilmu tentang akhirat, kita dapat ilmu akhirat. Tapi ada guru yang benar-benar bukan hanya mengajarkan tentang ilmu, tapi mempraktekkan ilmu dunia, ilmu akhirat. Ada guru yang mengajarkan kita bukan hanya segera kata-kata, tapi dengan contoh. Di antaranya tadi, untuk menghidupkan sunnah bagi dan Nabi Muhammad SAW. Baik secara apa namanya lahir beliau, batiniah beliau, ibadah zahir atau hakikat ibadah yang beliau menjadikan suri tauladan kita dan itu bagi dan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu kalau tidak tanpa bimbingan seorang syekh murabbi. Karena seorang guru mursyid tadi tugasnya bukan hanya membimbing dohir kita saja. Bukan hanya mengajarkan kita tentang ibadah syariat. Kita rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa, rajin membantu. Itu luar biasa. Luar biasa. Bagusnya luar biasa Ibu Bapak rahmati Allah. Rajin dikir, katakanlah seperti itu yang pokok-pokoknya. Tapi hakikat ibadah tersebut itu apa? Lah kita kan tidak tahu. Maka untuk mengetahui itu semua, sudah dikasih alatnya sababa, diantaranya diawali dengan talqin dikir. Maka apa yang kita dapati saat ini, amanah yang kita emban, yaitu tugas kita masing-masing, apapun tanpa melihat profesi kita, baik dari guru, dosen, atau pengusaha, atau apapun intinya aktivitas kita semua, tapi jangan pernah lupakan. Di pundak kita, katakan tadi, sudah distempel, sudah diamanahi oleh Allah melalui kekasihnya. Saat ini kita ingin dipanggil sahabat. Untuk apa? Mensyiarkan ini. Torikoh, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahasuriyah, Layasir, Narasawai, PKN. Khususnya ini yang menjadi amalia pecinta kesucian jiwa. Agar kita semua dibentengi di dunia ini sehingga kita tidak mudah dibodohi, tidak mudah apa namanya dihanyutkan dengan apapun yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru, seorang dosen, seorang pekerja, seorang apa lagi pengusaha dan sebagainya tadi tanpa melihat apapun titel yang melekat dalam diri kita. Kalau kita sudah punya amaliyah pecinta kesucian jiwa ini, mengemban amanah ini dari Abah, hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang ahli thariqah, ahli suci, membersihkan hati maksudnya. Maka enak Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Pekerjaan kita tidak menjadi hijab. Justru tadi kita bisa berdakwah dengan apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Tadi dosen berdakwah dengan thariqah, dengan dosennya, doktor, profesor dan sebagainya, atau guru, atau katakanlah orang biasa, pengusaha segala macam. Tapi dia masih bisa berdakwah dengan baju yang telah dipakaikan oleh Syekh Mursyidnya melalui talqin dzikir itu, yaitu dengan amelia ini. Sehingga tadi, kalau mungkin kita katakanlah contoh sebagai pengusaha, pada umumnya kan katakanlah seperti itu, mungkin pengusaha yang biasa-biasa saja, ya biasa aja. Ya, dia buka usaha biasa, mungkin ada ajan, ada waktu sholat tiba, katakanlah gitu kan. Ada yang beli. Nah, kalau dia benar-benar nih sedang sadar mengemban amanah yang besar ini untuk menjalankan amanah dari gurunya, hakikatnya dari Allah sebagai orang yang melaksanakan perintah Allah, sebagai orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW tadi. Bagaimana orang yang contoh ikut dengan Nabi SAW, maka dia harus siap melepas dulu keduniawiannya. Oh, sebelum bentar lagi waktunya duhur nih, katakanlah gitu. Maka Abang mengajarkan harus punya wudhu, kita harus dawam wudhu, belajar dawam wudhu, agar bisa sholat awal waktu. Maka mungkin ujian. Karena saya juga kan katakanlah dagang sama istri, katakanlah seperti itu. Ujian. Ketika ada yang datang, bisa nggak kita melepaskan itu? Usaha kita sebentar untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah secara syariat. Menegakkan sholat, katakanlah, yang 5 waktu. Karena ya ini, bulan Rajab ini momentum maulidnya sholat. Ulang tahunnya sholat ini. Maka kita harus introspeksi. Sejauh mana kita telah
mengemban amanah tersebut, yaitu setelah ikut abah dengan talqin ini kita ikut dengan pangersa tadi. Man ato'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, ya taat kepada abah lah katakanlah. Mudahnya seperti itu, ibu bapak yang dirahmati Allah. Dakhala jannah, maka kita akan merasakan manisnya surga di dunia. Manisnya tadi, gitu. Walaupun kita apa namanya belajar, kita jadi guru, kita jadi dosen, kita jadi pengusaha, kita terhalang itu semua untuk kita bisa sholat awal waktu di antaranya itu. Menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menegakkan sunnah mursyid. Kalau kita sudah bisa menjalani itu semua, berarti itu kita sudah taat kepada Nabi Muhammad SAW melalui wasilahnya itu Syekh Mursyid di hadza zaman pengesahan. Begitupun semua aktivitas kita, ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak menjadi penghalang sekali lagi untuk kita mendakwai, mendakwai orang lewat tarikhah ini. Kalau tadi diantaranya kita diuji kalau dalam tarikhah ini kan mengamalkan ini harus benar-benar menjadi orang yang apa namanya lapang dada. Karena tidak semua orang memang, mohon maaf sekali lagi, kalau kita beramaliyah di tempat umum, ini benar-benar sangat asing ibu bapak. Bahkan saya pernah mengalami di mana ketika saya sedang amaliyah, ini pengalaman pribadi, sedang amaliyah, kan kata begini ya, kalau kita benar-benar amaliyah, benar-benar melaksanakan perintah guru, jangan perendah apa dalam tanbih itu, jangan terganggu meskipun sedang ibadah itu intinya jangan pernah terganggu kan seperti itu, tetap istiqomah dalam ibadah. Pak ini luar biasa ibu bapak, saya pernah alami beberapa minggu lalu, saya itu lagi jalan sama keluarga ingin sholat belajar sholat awal waktu dan memang katakanlah melewati pom bensin, jadi kita bersih di pom bensin untuk apa karena bersih bersih ngambil wudhu lagi dan segala macam. Ketika saya sholat maghrib itu ibu bapak kan namanya pom bensin kan mungkin tidak terlalu besar, setelah sholat kita kan belajar amalia. Saya minggir tuh, minggir sholat, setelah sholat habis zikir saya minggir agak ke kanan. Setelah itu sama orang tua saya sama orang tua. Ketika lagi khutaman ibu bapak, namanya orang kan udah diganti itu sholat. Ada yang sholat langsung selesai. Ada orang masuk tiba-tiba dia jadi imam, orang ini jadi imam. Nah, saya dengar tanpa baca bismillah, artinya langsung ya surat Fatihah tanpa bismillah. Yang tadinya sholat kurang lebih 1,5 meter jaraknya sama saya minggir. Bisanya dia jalan tiba-tiba deket kepada saya. Lagi sholat jalan ke arah kanan pelan-pelan. Saya kan ada melek pas utama. Hati saya ngomong loh, ini orang tuh kayak deket saya gitu kan. Masih husnudon saya. Masih husnudon ibu bapak yang dirahmati Allah. Tiba-tiba ketika beliau lagi sholat itu, namanya sholat kan, ketika beliau mau sujud dari ruku ke sujud, ya Allah ibu bapak itu saya ngerasain. Kaki saya yang sebelah kiri ibu bapak dihantam sama dengkul dia, dihantam pakai dengkulnya beliau itu yang lagi sholat, itu orang lagi jadi imam, tiba-tiba sholatnya ngedeketin saya lagi di pojok, saya lagi baca khotamah tuh, saya ingat banyak banget ketiga bagian ya latif, ya latif, ya latif, padahal perlansir, maksudnya nggak terlalu kenceng suara kita jahar, tapi ya minimal terdengar kuping sendiri. Tadi tiba-tiba mungkin nggak tahu alasannya apa, dia sholat 2 kali kaki saya dihantam ketika dia mau sujud. Masya Allah, saya kira ini masih usul saya hati saya masih, aduh ini maksudnya apa kan gitu ya, ya Allah. Nah itu Masya Allah pengersa ngetes diantaranya, nguji murid-murid diantaranya saya. Dan setelah kejadian itu Ibu Bapak, saya berusaha setelah khotaman, saya selesai itu, buru-buru doa, habis itu saya, habis doa itu, Allahu Latif saya persingkat, mohon maaf saya nggak sholat sunnah dulu. Saya keluar, saya ngejar itu. Karena setelah salam, orang itu langsung kabur keluar. Habis nginjek kaki saja tuh dengan dengkulnya, dia keluar gitu aja, Ibu Bapak rahmati Allah. Nah, setelah itu ketika saya keluar, dia kejar, dia sudah di mobil. Pas di mobil itu kan lampu mobil nyala, saya lihat orang itu lagi ngobrol mungkin sama istrinya atau orang di sebelahnya perempuan, mungkin istrinya. Dia lagi bercerita dengan suruhnya. Wah, saya lari, saya langsung ngejar lah, saya ketok-ketok itu orang. Orang itu buka kacanya. Saya langsung spontan. Pak, punten saya bilang. Maksud Bapak apa? Saya tadi lagi munten lagi amalia, habis sholat lagi zikir, kaki saya kok diinjak pakai dengkul, dihantam pakai dengkul. Maksudnya apa? Ya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Dengan spontan dia mengatakan, gini, Mas, mohon maaf, kata beliau gitu. Enggak mohon maaf. Mas, tadi itu kamu sholat, saya terganggu dengan suara zikir kamu. Katanya seperti itu, ibu bapak. Masya Allah. Dari semua orang yang negur saya sampai menghantam kaki saya, hanya satu itu orang, ya Allah, ya Rahman. Dan alasan gitu, saya terganggu dengan suara zikir kamu. Masya Allah. Padahal kan dekat pom bensin, mungkin suara saya yang tidak terlalu kencang itu, dengan suara motor atau mobil yang lewat, lebih kencang suara motor mobil itu, ibu bapak yang dirahmati Allah. Tapi dia bisa terganggu dengan suara zikir.
Allahu Akbar. Di situ, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, hati saya langsung teringat. Saat itu saya langsung diam, saya mengatakan, oh begitu Pak, saya bilang. Kenapa bisa terganggu? Saudara? Saya tiba-tiba, ya mohon maaf, agak nggak sedikit karena sakit kaki saya. Saya ngomong, ya Allah, ini baru dibuktiin benar-benar saya lagi amalnya, kaki saya dihantam pakai dengkul. Oh, saya bilang, tapi kenapa harus dihantam kaki saya Pak? Saya bilang, kenapa nggak ngomong baik-baik saya gitu gitu. Nggak apa, saya kesal aja dengar suara dikir. Saya bilang itu, kenapa kesalnya? Bapak itu bingung, nggak bisa jawab lagi, ditutup Bu, ditutup langsung kabur begitu saja. Masya Allah, tidak dijawab. Nah saat itu langsung hati saya langsung seperti dapat apa namanya terngiang-ngiang ketika Nabi SAW ketika beliau melaksanakan perintah Allah dengan dzikir ini, beliau apa satu dikatakan gila. Kenapa? Lama sami'u dzikra kata Abah. Karena saat itu orang kafir punya telinga. Beliau mendengar suara dzikir Nabi, maka Nabi dikatakan gila dan sebagainya. Ya Allah, begitupun Abah sepuh dulu. Lagi dzikir dikatakan dzikir sesat dan sebagainya, begitu menambah doma bawas ya Allah. Kita murid atau saya saat itu cuma dites seperti itu, masya Allah. Hati juga udah wah goncang gancing luar biasa. Tapi kita itulah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ternyata amanah, amanah ini masih banyak orang-orang di luar sana ya Allah ya Rahman yang mungkin katanya udah ya katanya itu ya mereka sholat, mereka melaksanakan ibadah, tapi seperti itu ya Allah. Dengan suara zikir yang mungkin wirid yang kita laksanakan orang umum saja itu bisa terganggu. Nah, itulah ciri-ciri mohon maaf sekali lagi mungkin di antaranya ciri orang-orang munafik yaitu mereka tidak senang zikir ibu bapak yang dirahmati Allah luar biasa tuh di antaranya itu diantaranya yang pernah saya alami dan beberapa hal, tapi itu diantaranya yang belum lama saya alami. Masya Allah, ibu bapak, diantaranya dalam kita menjaga istiqomah memang paling nikmat udah. Kalau kita itu tadi bisa bertemu dengan ikhwan atau sesama dalam manakiban amaliyah kita puas katakanlah gitu. Insya Allah tidak terganggu oleh apapun dan siapapun juga. Tapi tadi untuk mengemban amanah ini, agama amanah talqin dzikir yang sudah ada di dalam pundak-pundak kita semua, maka ibu bapak yang dirahmati Allah inilah perlunya ketulusan hubungan dengan guru agar mudah-mudahan apapun di luar sana yang tadi kita rasakan saya alami, pasti Abah tahu. Itu didikan buat saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa, bahkan semakin yakin bahwasanya ini benar-benar amalan benar murni dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mudah-mudahan dengan karamah barakah diwarisi ke anak cucu kita, tetap saudara kita, keluarga kita, amalia pecinta kesucian jiwa ini sehingga mudah-mudahan dengan karomah barokah kita bisa dijadikan murid-murid yang istiqomah. Bukan hanya jadi murid, tapi murid jadi insya Allah mudah-mudahan dengan Ramadan. Mungkin Ibu Bapak itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala penyampaian yang kurang pas. Tapi itulah diantaranya yang bisa kami sampaikan atau yang saya rasakan benar-benar ketika sedang belajar istiqomah dalam Toriko ini. Luar biasa dengan karomah Abah didikan yang Abah berikan kepada kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Allah berkahi semuanya segalanya dengan karomah barokah Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi